Hiutsuri. Ini berarti yang ngalahin ikannya Pak Slamet ini? Betul. Wah, mantep loh. Keepingan sendiri bisa sampai segini. Nanti kita lihat kolamnya ya. Pakan satu hari itu habis berapa? Ini kalau buka chamber bisa nggak? Boleh? Boleh? Boleh. Yuk coba kita lihat nih. Ini dari tadi sering bunyi nih. RDF. Ah ya. Itu dia lagi proses pembuangan. Ngeflash. Betul. Ngeflashnya berapa menit sekali? Pakannya diumpetin. Nggak ada di dua tempat. Satu di gudang sini, satu di sana. Kita langsung sidak aja biar fair ya. Yo, lagi proses nih, bikin lagi. Ada buat show. Audisi apa ngerti nggak? Apa nih? Ikan duyung. Oh, duyung. Ikan duyung. Putri. Gue nggak tahu kalau yang Ya cantik gitu, terus kalau yang kok sogu. ada ekornya nanti masuk ke sini. Itu untuk Dailynya. Nanti pada saat mau show ataupun kalau kita mau nikatin color, biasanya salah satu hasil atau di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Oke, sahabat Koispedia yang mau menjadi paham, ini kita bareng teman-teman banyak, ada Pak Slamet, ada dari JPD juga. Ini di rumahnya Om Indra yang ada di Tangerang. Kemarin kan di Nusatik tuh dapat champion. Dan ikannya itu tidak dari dealer. Walaupun ikan impor kan biasanya kan dari dealer baru dibawa ke show. Kalau ikan ini tidak dari dealer, langsung dari rumah dibawa ke show. Mari kita samperin yuk. Permisi, minta waktunya sama Om Indra dulu ya. Ayo Om, ini ikannya yang mana nih yang dapat champion kemarin? kemarin Karashi. Ini dia Grand Champion Kamboja. Grand Champion Kamboja. Ini bisa dibuka? Dibuka aman ya? Lompat nggak? Ini kan mau masuk katanya, mau masuk kolam ya? Ya, sekalian masuk kolam. Sekalian masuk kolam, dibuka nih. Ini dari mana ya kalau boleh tahu impor farmnya? Karashi dari Marudo. Karasinya Marudo. Wah, Kohaku Sakai. Punya Sakai. Hiutsuri Shinoda. Oke, ini Shinoda, ini Marudo. Halo. Nah ini. Wah, ini bareng nih, kita konten bareng. Kita hajar nih satu orang. Grand Champion Om, kalau nggak salah. Ya, betul. Nih, ikannya nih, langsung kita lihat ikannya. Nah, di sini juga ada. Halo. Nih. Ini ownernya kita hajar berdua nih. Karena langsung kita ajar nih. Gimana nih, Mas? Nah, ini lihat yang GC yang kemarin dapat JP, GC yang ini ya berarti Ya, ya? Karashi. Ini Jumbo Champion Hiutsuri. Ini berarti yang ngalahin ikannya Pak Slamet ini? Betul. Wah, ini Pak Slamet. 105 ya, Om? Enggak. Ini 100. Kohaku Karashi ini 100 cm, 1 meter. cm pas. Pas. Oke. Pas. Yang hiu 86 cm. cm. Ini GC, ini dapat apa ini? Ini nggak dapat apa-apa, dia karena beninya kan drop. Iya, ini drop. Ya, drop cuma banget. ini dibawa karena Kohaku 1 meter kan jarang. Apalagi dari keepingan sendiri, jadi ya kita bawa. Wih, mantep loh, keepingan sendiri bisa sampai segini. Nanti kita lihat kolamnya ya. Kalau ini Utsuri ini, Utsuri dapat apa nih? Hiutsuri Jumbo Champion Jumbo Champion. Size berapa tadi? 86. 86. 86. Jumbo Champion Ini dikit 86. dari size berapa, Om? Kalau Hiutsuri dia masuk 68. Masuk 68. Kohaku masuk 68. Kalau Karashi saya masuk memang sudah 90. 90. Berapa lama proses keepingnya? Kurang lebih. Karashi ini masuk Februari 2024. 2025. Hampir 1,5 lah, 1,5 tahun. Kalau yang ini dia 3 tahun karena masuk tuh sekitar Agustus 2022 Kohaku. Hiutsuri ini baru sebentar, dia masuk Agustus 2024. Jadi Hiutsuri ini grow-nya memang Setahun. ya kurang lebih istimewa lah. Ini mana? Shinoda. Shinoda. Wih, keren loh. Ini 1 tahun di sini dan bodinya masih tetap utuh gitu loh. Ini bukan utuh lagi nih, Mas. Oh ini memang bodinya justru dia membesar. Ini ya. Ya. Wih, mau besar nih. Ini female ya, Om? Female atau male sih? Female. Female ya? Ya, tiga-tiganya Tiga-tiganya female. female. Kalau ngerawat impor nih ada nggak sih kesulitan atau apa gitu? Sebenarnya semua sama ya. Kalau dari saya, dari hasil semua kita diskusi sama komunitas, sama teman-teman, intinya kan kita piara air. Oke. Ya. Memelihara air kolam itu jauh lebih mudah apabila populasinya sedikit. Oh gitu. Itu, jadi jaga populasi.
Oh, kuncinya itu di Ya. nggak mau, berarti Om karakternya nggak mau kolam yang terlalu over untuk Betul. populasinya. Karena prinsipnya kan kolam itu cuma mampu menangani pakan sama kan, nggak berubah. Bener. Nah, ikannya yang kita ubah. Misalnya pada saat size kecil boleh kita banyak. Heeh. Makin lama makin gede ya kita seleksi Harus jadi dikurangi tinggal ya? dikit. Oh, dikurangi. Ya, Dan tadi tak lihat kan masih cuma ada berapa ekor tuh yang di kolam? itu cuma 3. 3. Sama ini 6. 6 ekor loh satu kolam. Kolam ukuran berapa itu? 30 ton. 30 ton. 30 ton. Isinya cuma 6 ekor. Satu ekor dapat berapa ton? Satu ekor berarti 5 dapat ton. 5 ton. 5 ton. Jadi ini 5 ton untuk satu ekor kalau ukuran 80 sampai 1 meter. Nih kayaknya 1 meter loh ini. 1 Ya, meter. ya ini 1 meter 1 meter. Nah, real. Kepalanya aja, kepala aku kalah gede sama ini. Ah, ini kepalanya, ini kepalanya paling gede memang. Ini Wah, gede banget ini. Gede banget. Soalnya kayak kelihatan ini banget ya Mas. Kayak baby. Berisi banget kepalanya ya. Bener-bener kepalanya. Tapi saya normalnya 9 ekor sih. 9 9 di bawah 9 atau kurang. Kalau lebih enggak ya? Enggak. Kalau sebentar lebih kadang-kadang ada, tapi biasanya nanti diseleksi lagi. Nah, kalau misal lebih nih, lebih dari 10 ekor misal ukuran segini itu efeknya apa? Ya pasti pertumbuhan terganggu, karena kan pakan yang kita bisa kasih ke kolam itu nggak bisa nambah banyak. Iya. Kalau kita paksain pakannya sesuai dengan ikannya, nanti kolamnya yang bisa crash atau nggak maksimal. Ini saya boleh tanya enggak? Ini kadang kontroversi. Pakan satu hari itu habis berapa? Dan Ini pakannya pakai apa? Kalau untuk pakan sehari itu saya kayaknya mungkin dekat-dekat 1 kilogram. Sehari 1 kilo. Hampir dekat-dekat itulah. Dekat-dekat 1 kilo. Nah, dekat-dekat 1 kilo. Misal 1 kilo aja nih. Ya, Pakan 1 kilo itu berapa ya? tergantung pakannya. Pakannya apa ya? Makanya apa dulu? Kalau ikan gini nggak mungkin pakan yang biasa-biasa Saya ini. tanya. Ikan sebesar ini Om, Oh. rahasianya selain dari tadi jumlah populasi dan air terutama, ada Ya. lagi nggak Om? Kira-kira bisa? Ya, Ikan pakan bisa juga. begini. Pakan juga. Pakan. Pakan pasti kita cari yang berkualitas lah. Oh, sebelum itu airnya sendiri suhu ya. Suhu kita harus jaga. Ya. Suhu ini di berapa? Saya tergantung ini ya, musim. Oke. Jadi kalau musim panas, mataharinya full, itu 23 bahkan kadang-kadang 21 kita bisa kejar. 21 sampai 23. Ya, tapi kalau udah mulai banyak hujan, kita naikin ke 24, 25. Kalau nggak gitu kita kan jamur semua nanti. Oh, artinya ini berarti pakai chiller ya Om? Iya, iya, chiller. Chiller bisa diatur. Kalau pH diatur juga. pH? Enggak. Kalau pH cuma kita pakai kerang jahe. Sorry, oyster shell. Oyster. Ya, Oyster. buat pH buffer. Nah, pakannya apa sih Om? Iya, tadi belum Pakannya tadi belum dijawab. Penasaran loh, iya. gini, biar fair kita lihat langsung aja yang ada apa aja di sini, mau nggak? Boleh ya? Boleh. Oke. Siap. Sambil ini dimasukin dulu. Oh iya, Ini mau kita lihat. dipindah ya? Ya, mau dipindah. Oke. Jadi Karena kan kita aerator pindah udah ini mati. dulu ya. Yuk. Ya, aerator udah mati. Oke. Yuk, pindah. Ini kalau mindah ikan harus berdua nih karena ikannya gede banget, 1 meter. Wih, ini langsung masuk atau campur dulu nih? Campur dulu airnya, habis itu ikannya masuk. Oh, artinya kolam ikan-ikan yang lain ukurannya juga sama ya, 1 meteran? Paling kecil itu 83. Ini kan ada 3 ekor. Ini apa sih? Ini kohaku. Kohaku. Ini Kohaku Showa 8385. Itu Karasimel 95 plus lah. Hampir semeter juga. Ini suhunya beda jauh nggak, Mas? Lumayan jauh. Nih supaya apa suhunya sama dulu, jadi dicampur dulu airnya supaya nanti ikannya nggak kaget. Dicampur dulu airnya. Harus bener-bener nih, bener-bener dicek airnya nih. Oh iya, kalau boleh ada masukan mungkin
kolam jangan terlalu dalam sih kalau menurut saya. Kalau ini dalamnya berapa? Kedalaman berapa nih, Bro? Ini kedalaman dia yang titik terdalam 1,6, titik terceteknya 1,4. Oh miring jadi? Ya, Oh, jadi- dari pinggir-pinggir semua miring Oh, ke ini tengah. ya? Ya, Miring ke tengah. Iya. karena bottom drainnya kan di Di tengah ya? tengah, betul. 1,6 berarti yang tengah. Paling dalamnya 1,6. Kalau terlalu dalam kenapa? Kalau terlalu dalam itu kan tekanan di dalam Terlalu tinggi gede. ya. Nah, terlalu tinggi. Nanti ikan turun naik, tekanannya berubah-berubah. Malah Nanti gelembung renangnya Oh masalah. gitu. Oke. Berubahnya pas Ikan dia naik ya. Pas dia Ya. naik terlalu Terlalu Kaget. swing. kaget. Oh. Kecuali kolam kita satu danau kan, jadi dia nggak perlu naiknya nggak perlu terlalu tajam. Nah itu aman. Oh iya. Kalau kayak matpon di Jepang itu kan miring gini. Jadi Kalau dia ya kalau di Jepang kan dia satu danau kan, Oh. ya nggak ada masalah. Dia bisa perlahan ke atas ke bawahnya. Kalau kolam kita kan terbatas ukuran, dia terlalu tajam naik. Nah ini yang Kohaku 1 meter ya? Ya betul. Kohaku 1 meter. Warnanya bisa drop gini kenapa Om? Apakah sebelumnya emang dibawa ke Nusatik itu? Nggak, memang udah agak drop. Oh emang berarti dibawa ke Nusatik nggak untuk pisau? Ini cuma mamerin karena dia 1 meter. Heeh. Karena jarang Kohaku 1 meter ya Mas ya? Iya. Rata-rata kan yang jumbo-jumbo yang gede yang polosan. Iya betul. Karasi, Cagoy. Ini kan 1 meter ngalahin ikannya Pak Slamet tuh 1 meter lebih kan? Ya. Pas ya. Yang Lama 1 meter 1 kok Mas ya? 1,2, 1 meter 1,3. 3, 1 meter 3. 3. Terus yang jumbo championnya 1 meter 4. 1 meter 4. Iya 1 meter 4. Nah, itu 3 ekor itu kan kolam penghobi semua tuh. Iya. Iya. Nah, jadi memang Dari rumah semua itu Dari berangkatnya. kolam rumah semua. sekarang itu udah bukan impian saja gitu. Dari kolam sendiri bisa show di ukuran jumbo, fight di Grand Champion. Betul. Karena kan teknologi dan pengetahuan penghobi semua sudah semakin maju ya. Karena komunitas selalu sharing gitu. Berarti artinya ikan 6 ekor ini Om, semuanya pernah diturunin show atau Yang 2 enggak. Kalau yang Karasi itu, yang ini ya, Kohaku ini ya? Kohaku yang tadi yang 83 dan Showa itu belum. Cuma Oh, oke. Showa itu kalau bisa di atas 90 baru mungkin saya turunin. Artinya di kedepannya ntar bakal diturunin juga ya Mas? Kalau dia mencapai 90 lebih lah. Itu sekarang berapa soa? 83. 83. Oh Jadi ini kalau ini masih- dia tahun lalu Nusatik Male Champion. Oh ini udah dapat mail. Ya tahun Karasi. lalu. Cuma tahun lalu dia bodinya bulky banget. Tahun ini kemungkinan karena dia kayak apa ya matang gonat, cenderungnya mau kawin jadi agak kurus. Ini Dan dari- ini mungkin saya harus keluarin. Kalau enggak nanti dikejar-kejar semua, repot semua. Marudo juga atau kondisi? Itu kondisi. Kondisi. Male hampir 1 meter itu. Inilah aku seneng Kohaku ini loh. Wih, mateng ini ya. Merahnya itu loh, Tebel. merahnya tebel. Itu punya teman saya, Sironya juga. punya Han Frostbite. Kadang-kadang kita saling titip, saling Oh, titip gitu. ikan. Sesama penghobi ya. Ya, Itu yang bagus sisiknya, kulitnya. Fisiknya ya. Kulitnya itu udah kelihatan ini. Fukurinya kelihatan. sama satu lagi lupa kita bahas tadi sistem filtrasi itu Iya. penting banget. Nah ini gimana nih Om sistem filtrasi Nah, ini kolam ini? kolam segini filtrasinya itu satu itu semua tuh yang di samping. full? Ah, Dari full, ujung ke ujung. full. Sebelah sini enggak? Enggak, Oh enggak, sebelah enggak. kiri aja. Ini bukan. Oh ini enggak Dan di ya? sana. Yang- Berapa chamber Pak itu kalau? Saya lupa berapa chamber, tapi dia satu RDF, kemudian chamber biologi, Oke. beberapa langsung chamber pompa. Oh artinya mekanisnya RDF aja ya? RDF menurut saya ya sekarang terbaik lah ya, Ya. untuk mekanik. Mekanis RDF terbaik. Udah ngurangi tenaga banyak itu. Iya betul. Ini cewek apa cowok? Ini female. Female juga. Ya. Nah yang Karasi ini Om, sebelumnya terakhir turun di show mana nih Om? Terakhir tahun lalu di Nusatik juga, Oh terakhir Nusatik. 2024. Ya berarti udah nggak ikut lagi atau
sempat ikut di Enggak, karena terus terang kalau saya masih lebih ke arah penghobi Iya. keeping. Oh, iya. Jadi kita benar-benar lihat ikannya siap, ada show yang dekat, kita turun. Kebetulan Nusatik kan di Dekat. Tangerang ya, Iya. jadi dekat. Nah, tahun lalu Nusatik tahun lalu dapat apa Om? Jumbo Champion. Jumbo Champion. Dia kalah dengan ya ikannya yang Om Slamet itu. Oh, ikannya bagus. Wah, Jadi berarti prepare. balas dendam dong kemarin Balas ya. dendam, betul. Nggak terima nih dikalahin tahun kemarin, sekarang baru bisa Ya, ngalahin. karena ukurannya kan tahun lalu dia belum sebesar ini lah. Hmm. Tapi emang kelihatan ikannya itu benar-benar istimewa ya Mas. Iya. Nah, terus ikan sebesar ini Om, kira-kira apalagi Om yang maksudnya harapan dari Om sendiri yang pengen dicapai gitu dari ikannya? Apakah growth-nya lagi, color-nya lagi, atau ya udah yang penting ikannya sehat aja gitu? Gimana? Ya, sebenarnya pasti namanya harapan pasti saya mau kalau bisa lebih besar lagi. Oke. Dengan bentuk badan yang terjaga dan kualitas terjaga. Oke. Tapi Berarti untuk intinya maksimal gitu. Dimaksimalkan semaksimal dimaksimalkan, mungkin. tapi tetap kalau menurut saya semua itu cuma bisa dicapai kalau ikannya sehat. Betul. Yang paling penting itu dulu. Ya. Ya. Ikan sehat, dia nyaman, pasti grow, pertumbuhan body dan juga warna, pasti dia akan baik. Iya. Jadi memang kualitas air. Kualitas air yang paling penting. Ya, dan kualitas air hubungannya dengan filtrasi Betul. dan ganti air, Baru selebihnya disupport dengan nutrisi pakan. nutrisi. Filter biologis juga penting banget. Kalau Pakan sehari berapa kali ya? 5 kali. pakai auto feeder. Auto feeder. 5 kali. Ini loh pompa berapa kali putaran? Sekitar 2 kali. 2 kali. 2 kali. 1 jamnya. Jam 2 kali. Dua kali volume ini. 1 jam ya. 1 jam, sorry. 1 Ya. jam. Berarti 60. 60. Kalau secara 60.000. speknya sih 80, Oh. tapi kemungkinan kalau realnya mungkin 60. Jadi 2 kali, sejam 2 kali mutar. Ya, itu juga penting. Iya. Penting. Kadang kan ada yang 1 kali, ada yang sampai 10 kali. Iya, ada yang Iya ada loh yang 10 kali Maksudnya, putar. Ada yang 10 kali. Ada. sejam 10 kali sirkulasi air. Ada. Itu di media biologinya masalah nggak ya? Nah itu kalau biasanya kalau media biologis itu kan lihat besar kecilnya ruangan tuh pengaruh juga. Oh, Kalau ruangannya kecil ruangan itu chamber maksudnya. ruangan chambernya kecil itu enggak malah rusak. Karena airnya terlalu deras kan. Oh. Tapi kalau ruangannya gede, ruangannya gede dia masih oke. Artinya ibaratnya bakteri belum sempat stay di Iya, medianya. udah kedorong. Ke bawah. Udah kesedot Ya. atau ini lagi ya karena saking derasnya. wah tuh. Tapi ini 2 kali putaran dalam sejam. Menurut Om cukup? Kalau menurut saya cukup sih. Tapi kalau bisa di 3 mungkin lebih baik lagi. 3 sampai 4 lah ya. Ya, Ini dari kondisi airnya juga kelihatannya bagus ya. Bagus kalau air. Tapi kalau lebih detailnya ya harus dicek kalau air sih. Oh iya. Tapi kalau ikannya aman berarti kan airnya bagus. Iya, lihat ikannya nggak ada yang kelihatan sinking. Karena air bagus itu apa ya? Nggak bisa kita samakan dengan beda kolam gitu loh. Iya. Sama-sama bagus kan nggak bisa dicampur ikannya. Iya kan? Campur pasti beda. Ini kalau buka chamber bisa nggak? boleh. 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 Yuk coba kita lihat nih. Ini dari tadi sering bunyi nih RDF. Ah ya, Itu dia lagi proses pembuangan. Ngeflash. betul. Ngeflashnya berapa menit sekali? 3 menit atau 5 menit? Berapa? Ya, saya lupa. 3 atau 5 itu 3 atau 5 menit. Sekali ngeflash berapa detik? 10. 10 detik cukup ya? Saya sendiri udah lupa loh, itu karena sering ganti-ganti juga ya. Tapi kalau boleh tahu kolam udah berapa lama usianya? 3 tahun. 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Langsung sana aja mas. Nggak ada masalah apa-apa Om. Nggak usah dibuka semua, langsung RDF-nya di mana? Enggak sih. RDF-nya di mana? Enggak. Oh, sini. ini RDF-nya nih. Oh, ini. RDF ini. Nah, Oh nih RDF-nya. Oke gini aja. dia KC60. 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 KC60 ya udah gede ini kalau kolamnya 30 ya? Ya, karena kan flow-nya kan 2 kali. Jadi harus 60. Kalau dia KC30, flow-nya 60 pasti tekor. Iya, iya. Karena kita ngomong flow di sini kan bukan spek tapi real-nya gitu.
Ini sisanya, oh ini media biologi, saya pakai Miracle Aquapor. Miracle Aqua. Ya, dari JDKC. Oh ini semua pakai ini ya? Pakai aerasi ya? Ya, pakai aerasi. Bakteri pengurai dia kan butuh oksigen. Oh iya. Selain ini medianya apa lagi? Semua, coba kita buka lagi. Ini yang sana, kalau yang lawan sana aja. Nah ini lagi nge-flash ini. Ini sama, oh ini oyster. Ya, betul. Bisa. Nah, ini- Oyster di atasnya aja, di bawahnya semua Miracle Aquapor sih. Karena media biologi saya cocok dengan Miracle Aquapor, jadi ya semuanya. Sekitar 80 box. 80 pok, wih banyak. Ya, 80 box. Cuma 2 macam ini. Ya, Ini aja. ya. Kalau ini berapa chamber yang apa itu oysternya? 2, tapi dia cuma di atas saja, Bu. Jadi bawah tetap isinya adalah Tetap ini ya. Miracle Aquapor. Oke oke. Untuk ini backwash-nya Backwash-nya kenapa? berapa hari sekali itu? Nah. Atau malah nggak pernah backwash ini? Nggak pernah backwash. Wih, kebantu ini nggak pernah backwash. Ya, Ya, karena ada ikannya nggak banyak juga nggak ya? pernah backwash, tapi kita 6 bulan sekali lah ini kuras Semua. biologinya, semua langsung semua Oh, bareng. bareng. Dicuci semua diangkat itu. Bareng. Nah, ini nih saksinya ini. Oh ini saksi hidup ini bukan saksi bisu. Saksi hidup yang ngerjain. Berarti ini kedalaman chambernya lebih dalam dari kolam utama dong? Di dalam nggak ya? Chamber. Mirip ya, sama. Lebih Biasanya dalamnya chamber pertama sih. Chamber pertama biasanya lebih dalam. Biasanya lebih dalam chamber pertama. Jadi chamber pertama langsung ini, langsung RDF. langsung EDF. Ya. Chamber pertama berarti Jadi pipanya langsung masuk RDF. oh langsung ke sini. Ya. Ini terus ke sini. Terus dia dibagi 2, jadi ada 2 jalur. Oh langsung bareng ini. Ya, ini 2 jalur yang terpisah. Jadi bukan ini ke sini-sini nggak dapat. Oh, oke. Nah, Ini 2 jalur karena ini kan lebar 2 meter. Iya. Kalau dibikin langsung 2 meter itu agak susah. Jadi langsung dibagi gini ya. Ya, buat tahanan ini juga. Ini kan jadi lalu lalang. Tahu rahasianya sebenarnya Oh, pakannya apa nih? belum dijawab dari tadi. Dijawab dari tadi. Jawab ya. Tadi kita habis beli ikan. Apa-apa. Itu tangan aja biasanya. Di mana nih ada pakannya di mana nih? Pakannya Pakannya diumpetin. ada, nggak ada di 2 tempat. Satu di gudang sini, satu di sana. Kita langsung sidak aja biar fair ya. Yo. Sini. Ya, sini dulu. Oke, kita belusuan. Mas, Amit permisi ya. Oke, Mas. Ini kita buka. Nah, ada apa aja nih? Wih, udah pada habis om. Ah, ini high seal. Hasil. Ini bekas apa ini? Saki Hikari Balance. Ah. JPD. JPD Shogun. Ini kayaknya Hikari Color. Dikali color apa ya? Akafuji. Saki Hikari Color. Oh, Saki Hikari. Ya. Jadi high seal, Shogun, Sama Hikari. Hikarinya color sama balance. Nah ini kan pakannya beda-beda ya om. Ya. Ini apakah pemberiannya secara komposisi langsung brok semuanya atau Campur. Itu masih ada lagi. Kita apa tuh? pakan ya. Pakan jenis lain yang belum kita lihat ada lagi di situ. Oh masih ada lagi. Ada. Mana lagi dikumpetin? Aku malah yang mau tanya ini loh. Oh. Ini semen expose ya? Kok semua semen ini? Estetik ya mas. Oh, asik tanpa dicat. Malah irit. Semua semen expose ini bangunan. Udah pernah ngecat mas. Ini lagi proses nih, bikin lagi. Ada. Buat show. Audisi apa ngerti nggak? Apa nih? Ikan duyung. Oh duyung. Ikan duyung, putri. Kan gue nggak tahu kalau yang Ya cantik gitu, terus kalau yang kok Shogun. ada ekornya nanti masuk ke sini. Oh iya. Iya, nanti mau diisi ikan duyung ini. Itu loh. Kalau yang ini. Nah, ini. Ini Wah, ada ini yang sakti ini. JPD Medicap ini kalau buat next nih. nah, buat pemulihan ikan lah ya. Setiap hari om pemberian Oh pakan. enggak. Kalau ini kita biasa kalau ada yang sebelum show, habis show atau kayak ikan yang ada potensi stres, kita kasih ini. Di comeback. Ini Sama fungsinya untuk apa lagi sih? nih?
Medical Max fungsinya untuk kesehatan, menjaga daya tahan tubuh ikannya sendiri. Ya ini Apa aja? Terutama setelah karantina atau pada saat proses karantina itu bagus banget Pakai untuk ini. mencegah Aeromonas. Jadi ikan baru beli gitu kasih ini nggak apa-apa. Bagus. Nggak apa-apa. Bagus. Justru ini juga bagus. Justru ini malah sebagusnya ini buat pakan harian. Buat harian. Oh malah buat harian. Iya. Biar daya tahan tubuhnya bagus itu ya. Atau JPD Fuji Sakura sebenarnya juga bagus. Fuji Sakura. Di Sakura dia sama, dia juga sifatnya untuk healthy. Untuk pakan harian bagus. Apalagi nih ramuan. Ada Ini jamu ada apa lagi? Apalagi Ini apa ini ya? Odakan with germ. Oh ya udah kan juga. Odakan with germ. Kalau ini apa nih? Wih dikeluarin semua ini pakan. Keluarin. Akhirnya nggak ada Ini biar- kan di sini. Biar penghobi tuh inilah tahu. Oh kalau ini dia Saki Hikari Balance. Saki Balance. berarti ada berapa pakan dari tadi yang main di sana tuh Mas? Banyak ya 3, 6 mungkin ya. 6. Nah itu prosesnya gimana Om? Maksudnya langsung aja? Nyampurnya. Kalau daily itu kita pasti campur balance, high silk dan salah satu dari Odakan with germ atau Shogun. Itu untuk daily. Dailynya. Nanti pada saat mau show ataupun kalau kita mau nikatin color, biasanya salah satu high silk atau balance kita ganti dengan color. Oke. Ya, jadi color, high silk atau balance plus Shogun atau Odakan. Untuk finishing. Begitu udah mau finishing show-nya, Shogun dan ininya Odakan with germ-nya ditingkatkan. Jadi nggak satu pakan sampai selesai itu nggak ya? Memang. Tergantung situasi kita mau seperti apa sih. Dan kondisi ikan di kolam ya, kita sesuaikan. Oh ya kita harus lihat ikannya juga ya. Ya. Butuhnya apa, baru kita kasih apa gitu ya. Tuh. Oke, I see. Pengetahuan ini semua bukan dari saya, tapi komunitas. Kita komunitas penghobi saling sharing, akhirnya ya kita temuin seperti ini. Ketemulah seperti itu ya. Makanya saya udah disuruh juga sharing ke yang lain supaya penghobi ini makin pintar. bagus di Oh, kolamnya. makin Nanti pintar. jadi impian kita tuh dari show-show itu banyak yang dari kolam sendiri penghobi. Kayak dengan ini. kualitas yang bagus-bagus ya. Nggak kalah dengan dealer. Nggak kalah dengan dari dealer. Oke. Ini loh mau bikin apa nih? Oh, Iya ini Om. ini akuarium laut. Kebetulan ini lagi di rescaping sih. Rescaping. Oh diperbaiki. Ya, perbaiki ulang ini. Nah bener kan akuarium laut. Nanti isinya ikan duyung ini. Cantik gitu. Rambutnya panjang. Panjang. Ada hidungnya. Yang didapat saat show berangkat dari rumah bawa ikan sendiri itu apa sih kan biasanya teman-teman dari dealer itu kalau ikan gede-gede. Ya, karena pembuktian ya. Dalam hal ini adalah kita membuktikan bahwa dari kolam penghobi pun kita bisa gitu. Kita nggak kalah dengan kolam dealer. Selama parameter di kolam kita tuh disesuaikan. Oke. Sebenarnya kan sama-sama kolam. Memang bedanya apa? Ya yang penting kita ngerti ya. Ya. Kita kebutuhan nggak ngawur. Yang penting ikan masuk air gitu. Ya. Oh ya, paling utama suhu juga ya. Kan dealer-dealer kan kita lihat kolamnya semua di 22, 23. ya di daerah gunung ya. Iya di atas. Kita yang di kota ini kita sesuaikan dengan chiller mau nggak mau. Nah Berarti pakai berapa PK Om? 8 PK. 8 PK. Oke. Ya, soalnya kalau chiller kita tuh kalau dari saya dan teman-teman semua pengalaman harus yang agak overspec supaya kerjanya ringan. Oh iya. Ya, kerjanya ringan, chillernya jadi tahan lama. Yang kedua listrik pun lebih percaya nggak percaya listriknya malah lebih murah dibandingkan dengan kita misalnya chillernya 3 PK nih. Bisa, tapi nanti listriknya malah lebih mahal dan chillernya gampang rusak. Oh gitu ya. Ya, Jadi mending dilebih ya. lebihin, tapi jangan lebihnya jangan terlalu ya. Iya. Nah nih teman-teman nih, semua nih. Kalau pengen jadi penghobi, paling tidak kalau kita pengen ngirit, kita cari tempat yang agak tinggi. Suhunya dingin gitu. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Puncak. Iya daerah puncak. Oh, kalau nggak bisa di daerah tinggi ya kita harus pakai chiller supaya ikan bisa perfect. Ikan koi itu sangat sensitif dengan suhu ya Mas sebenarnya. Bener, karena kalau saya kan di suhu panas nih, yang di Blitar itu kan panas iya. semua. Ada dingin tapi kan di daerah dingin nggak ada penghobinya. Ya. Jadi kalau ikan di daerah panas itu ikannya gampang nelor. Oh, Makanya pertumbuhannya lambat.
Oke. Jadi dia tuh bisa setiap tahun nelur ikan itu. Telur terus. Kalau dingin gini kan enggak. Ya enggak. Ini belum pernah buang telur semuanya. Ya kan? Nggak Jadi ada. kalau ini dipindah ke tempat panas, pasti dia bikin telur. Oke. Jadi Nah, itu ikan pengetahuan baru. Blitar tuh ada yang bilang ikan Blitar nggak bisa gede, itu karena tempatnya panas, ikannya sering nelur. Nah, apa itu ikan Blitar yang sudah dipelihara oleh penghobi itu juga bisa gede gitu loh, karena perawatannya bagus, parameter airnya kejaga, jadi ada yang bisa 70, 80 cm itu kan ada. Oke. Tapi yang di Blitar sendiri karena tempatnya panas, ya mungkin 60, 75 gitu udah telur berkali-kali gitu loh. Paham. Hmm. Oh ternyata di situ ya. Ini pengetahuan baru loh. Terima kasih loh. Iya, karena kita sendiri kalau breeder, kalau nelorin ikan itu nggak mau nelur, kadang kita gorengin pasir. Gorengin pasir dalam arti naikin suhu. Iya, pasir digoreng, masukin ke kolam biar biar airnya panas. Naikin suhu kolam Ya, ya. panas, habis digoreng langsung cemplungin ke air. Iya, cemplungin ke air, habis itu ikannya masuk. Kalau pas kita suhunya dingin kan susah tuh, suhu dingin kan susah. Kadang ada yang goreng air, goreng pasir supaya ikan bisa telur. Kalau tetap nggak mau nelur, kasih telur. Kasih telur. Telur diolesin gini. Telur diolesin. Ke badan ikannya. Ke badan ceweknya. Iya. Gitu. Nah, kalau selain suhu panas ikan gampang nelor, itu ada lagi nggak mas? Misalnya kayak dari warnanya dia akan ngedrop atau Kalau warna, kesehatannya lah. kalau warna pastilah kasar biasanya. Hah? Kasar biasanya. Oh lebih kasar. Lebih gitu. kasar. Jadi merahnya tuh merah strong kasar. Ya. Kalau kita skinnya gitu. iya, tapi kalau bisa di tempat dingin gini dia shining keluar. Shine dan warnanya nggak terlalu merah tapi kayak apa ya? Tebel menyala gitu. Ya, shine menyala. Jadi kayak Betul. ya berminyak lah. Oh artinya itu dari pengaruh lendir juga dong. Lendir, kalau lendir normal sih. Lendir loh. Iya, standar lendirnya. Kan ada ikan itu yang lendirnya terlalu tebel, ada yang lendirnya standar, dipegang enak, itu kan ada. Jadi kalau lendir ya standar aja sih. Enggak, kalau di tempat panas lendirnya berlebihan itu enggak. Jadi gitu sih kalau perbedaan. Kalau saya kan dulu kaget juga. Kalau di tempat panas itu karantina kan pakai heater. Ya. Tapi kalau untuk ikan-ikan impor kan nggak berani pakai heater nih. Betul. Ya. Yang ada pakai chiller. Pakai chiller kan. Nah, makanya aku belajar di sini juga sambil belajar. Oh ternyata kalau ikan-ikan impor itu yang terbiasa air suhu rendah nggak bisa di heater. Jadi kalau ikan dari Blitar atau dari daerah timur yang tempatnya panas atau yang bukan ikan impor itu kalau sakit wajib di heater sebelum dia kena chiller. Jadi ikan baru mungkin beli baru ikan lokal itu kalau sakit mending heater jangan chiller. Kalau chiller nggak kuat pasti lebih keluar ini wet spot. Karena udah terbiasa sebelumnya. Panas. Iya. Nanti kalau ikan itu udah fit udah sehat bener baru turunin suhunya. Pelan-pelan ya, nggak bisa langsung. Iya benar. Ini jadi narasumbernya kok aku ya? Kita sharing. Mau belajar. Biar Kita mainnya ke sini loh. santai mas, kita semua saling belajar kok. Iya Sampai benar. sekarang Iya saya juga belajar kok. Ini kan mempelajari ikan ini loh, ikan impor ini kan saya masih perlu belajar banyak. Obatnya juga beda. ya pasti. Oh, saya penasaran. Saya mau notice 3 pakan High Shield, Shogun sama Medicap. X ini. Si Om sendiri kenapa pilih pakan itu? Karena kebutuhan. Kebetulan kayak gini loh, high shake itu kan dia high protein, lemaknya juga tinggi, tapi dia nggak bikin kulit ikan tuh jadi coklat. Kuning lah. Kuning, sorry ya, kekuningan. Kuning. Nah, kalau Sakti Balance, dia sebenarnya bagus, tapi kalau kebanyakan, ikan skinnya jadi terlalu kuning. Akhirnya saya kombinasikan itu. Karena kan butuh high protein juga. Iya. Nah, terus kemudian yang Shogun itu kenapa dipilih? Karena butuh pakan yang lebih lower protein skin. Lebih ke arah buat skin juga. Nah, kebetulan Shogun ya? dikasih tahu, dicoba, hasilnya bagus gitu. Semua kan balik lagi kita apapun marketingnya, kita kan coba hasilnya bagus, Lanjut. pakai lanjut. Kalau hasil Hasil kenapa? gimana hasilnya untuk Ya, ikan? ya bagus, makanya kan saya mix dengan yang ini apa? Balance. Balance. Jadinya dengan mix ini kita grow-nya dapat, gedenya dapat, skin-nya terjaga.
Nah, untuk Medicapex itu pemberian pakannya Kalau Medicap ini saya cuma pakai kalau ikan tuh ada kemungkinan stres. Jadi sebelum show, sehabis show nanti kita kasih ini buat naikin imunnya. Oh, kayak doping gitu ya nih. Nah, kayak doping. untuk momen-momen tertentu. Kalau saya, tapi orang lain mungkin ada yang Buat daily. buat daily, nah itu saya belum coba sih kalau ini. Sebenarnya bagus juga Om untuk pakan kesehatan dicoba untuk daily. Jadi dia bisa nggak cuma ngejaga kesehatan pada saat mau show aja atau setelah show. Jadi bisa terutama pada saat musim gini, ini kan harusnya udah masuk musim kemarau tapi masih sering hujan. Ya. Kayak gini mungkin pakan-pakan kesehatan banyak dibutuhkan sebenarnya. Justru malah Ya ini pancaroba ini hari. iya pancaroba. Justru malah yang apa ya? Yang dianjurkan itu sebenarnya pada saat musim gini pemberian pakan full pakan kesehatan sebenarnya. Mungkin 60% pakan kesehatan, 20% pakan color atau growth, nah 20%-nya pakan color atau growth seperti itu juga mungkin bisa dicoba juga Om. Nanti saya coba. Ya menarik juga buat memaintain kesehatan ikan gitu. Betul, iya. Ya. Oh ya, soal kalau color saya sebenarnya nggak terlalu sering sih. Oh, Enggak. artinya emang si Om karakternya kayaknya lebih senang ngejar growth ya Mas? Iya. Ngejar Bukan growth. soal ngejar growth-nya. Kalau color itu pada saatnya ikan itu colornya memang naik, itu pasti akan naik gitu. Iya, kalau Kalau dikasih saya kalau ngejar, tambah rusak nanti. Ya, kalau saya kan ngejar grow dulu kan, Ya. maunya ikan jumbo. Jadi saya nggak terlalu concern terhadap color. Kalau yang mau show misalnya ukuran berapa di showin dulu, nah itu mungkin kan colornya harus di maintain. Tapi meskipun saya nggak pakai color, sebenarnya colornya nggak sampai yang Enggak, tipis, iya. drop enggak sih. Cuma memang TDS, nggak ini aja, belum nggak sempurna aja gitu. TDS airnya berapa? TDS air sumber 60-an. Nah itu yang bikin warna merahnya bagus. Oh, Body stop water. merah itu di TDS rendah kan bagus. Ya. Body sama merah, makanya kuahnya tuh tebel. Kalau ini kan memang udah, ini berapa tahun sih? Yang 1 meter tuh? Itu berarti 3 tahun di 3 sini. tahun. Tapi usianya Usianya baru 5 tahun. baru 5 tahun. Date of birth-nya 2020 Juni Juli gitu. Pas ya baru 5 tahun ya. 5 tahun pas sekarang. Jadi mungkin sudah mengalami penurunan kualitas warna Sebenarnya gitu. belum sih. Untuk ikan koi itu memang harusnya segitu masih muda ya. Belum terlalu tua. Cuma Berarti memang masih mungkin bisa. ya kolam saya nggak bisa maintain dia lah. Masih bisa lebih strong lagi. Antara bisa recover itu atau selamanya malah makin drop ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu lah ya. Ya. Kekuatan kualitasnya Ya, gennya dia. Tapi satu yang bisa saya bilang itu kemungkinan untuk indukan kayaknya bagus. Oh iya. Nanti kalau misal ini rusak kabarin ya. Tak pijain nanti. Bawa. Makan pasti digantikan baru sini. Gak mungkin kan dipelihara di sini. Ya, ini memang ini kok saya ikan baru ada mau masuk juga. Ada mau Selalu. Cuma saya nggak terlalu banyak. Saya tipikal penghobi yang kayak setahun paling beli ikannya 2-3 ekor. Oke. Yang ikan seriusnya ya. Kadang-kadang ya ikan yang kace-kace ada. Itu berarti nggak serius dong. Bukan serius gimana? Maksudnya yang untuk jambonya. Kadang-kadang ikan kace kan itu bukan ikan tipikal yang bisa buat show. meter gitu. Oh iya. Ya. Iseng aja ya. Ikannya nggak jelek, bagus, tapi bukan tipikal yang bisa benar-benar jambo. Kan kita lihat ikan kan tergantung tujuan kan. Iya sih. Heeh. Ya. Pengen lihat perkembangan atau pengen mau dibawa kemana tujuan lah ya. Ya, kalau kita mau main show di ukuran misalnya 60-70, tipikal body ikannya apa kan itu? Kita Iya, pilih. harus milih body dulu. Kalau ikan kayak, oh iya salah satu mungkin tips juga ya. Saya teman-teman tuh untuk ikan yang bisa semeter itu atau 90 ke atas, itu nggak ada yang dari kecil tuh kayak bulky banget, nggak ada. Bener. Itu pasti badannya kayak agak long. Kayak aku gini kurus panjang. Tapi bukan yang longnya benar-benar long banget. Kelihatan tulangnya strukturnya bagus, tapi dia masih long. Iya. Itu sih tipsnya sebenarnya. Jadi kita harus ngerti tulang gitu. Tulangnya kayak apa gitu ya. Tuh, betul. Kadang kan ikan itu kita puspakan nggak mau mekar, cuma panjang. gitu. Ya, Kan begitu panjangnya udah di 70-an atau di 80-an baru dia Misi. cukup gitu ya Mas. ya. Tapi tetap kita lihat tulangannya. Kadang kan ada yang panjangnya benar panjang dan enggak strong, nah itu jangan. Tapi kalau yang panjang tulangan terutama bahunya kelihatan strong, nah itu. Oh jadi kalau lihat tulang dari mana dulu sih? Oh, bahu sih kalau saya lihat tulangan Bahu, bahu. Ya kepala gede, habis itu tulangan dari bahunya itu kayak apa ya? Streamline, lurus. Oke. Ya kita belajar banyak di sini. Gimana? Kita mau nambah lagi atau udah ini? Terakhir Om. Kedepannya ikan ini
seperti apa Om? Apakah mau tetap dibuat show terus atau ya udah sekedar pelihara di rumah ya buat lihat-lihat? Kalau saya prinsipnya ikan ini pasti dipelihara dengan baik. Pada saatnya memang dia kondisinya bagus dan layak untuk show dan ada show-nya dekat, ya kemungkinan turunin. Tapi ibaratnya gini loh, bukan karena show ya udah kita turun, tapi karena ikannya sendiri siap, sehat, jadi turun. Jadi ya dibaliknya bukan karena ngejar kita target show-nya, tapi kita maintain ikannya aja. Kalau kebetulan pas momennya, Ya, terbawa. Ya, Jadi nggak melulu ngejar show. ikannya kesian sih. Kalau misalnya show terus, pasti ikannya terganggu lah. Iya. ntar kemungkinan yang Agustus Kois ya? Kayaknya enggak sih, enggak turun. Terutama yang 3 ekor ini udah pasti enggak turun lah. Kalau yang lain, ya kayaknya belum lah, belum siap. Nanggung, size-nya 83 kan dua-duanya, Oh, iya. nanggung banget. Nanggung. Ya yang pasti tahun depan lah. tahun depan. Mudah-mudahan. Mudahan. Mudah-mudahan. Kok aku pengen lihat kok aku yang di kolam tadi loh. Oh. Nanti dapat apa tahun depan? Aku yang 82 tadi ya? Iya. Itu nanti tahun depan udah 90 lebih. Enggak tahu juga ya, tapi mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Yang penting sehat dulu ikannya. Betul. Oke teman-teman, sahabat Koispedia, jadi kita sudah bukan sedikit banyak ya, tapi banyak sekali kita belajar dari sini. Jadi untuk teman-teman yang menghobi kita harus sering sharing, terutama seperti yang sudah disampaikan tadi kan sharing-sharing ada komunitas ya. Komunitas. Ada komunitas. Jadi kita harus sering sharing supaya ikan kita tetap bagus. Oke, sampai di sini dulu. Tetap di Koispedia, yang awam jadi paham.